Apa yang terjadi di pedok Brno beberapa hari menjelang balapan mungkin akan dikenang sebagai salah satu momen paling panas dalam sejarah modern Moto3. Bukan karena insiden di lintasan, bukan karena kecelakaan besar, dan bukan pula karena persaingan antar pembalap di tikungan terakhir. Kali ini, sorotan justru datang dari ruang rapat tertutup yang berada jauh dari gemuruh mesin. Menurut berbagai pembicaraan yang beredar di lingkungan pedok, muncul sebuah usulan regulasi baru yang secara mendadak menjadi bahan perdebatan besar. Perjalanan Veda Ega Pratama masih panjang, dan setiap dukungan dari kalian sangat berarti. Jadi jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendukung talenta muda Indonesia di dunia balap internasional. Mari kita kawal perjuangan Veda bersama sampai ke podium tertinggi. Regulasi tersebut disebut-sebut berkaitan dengan konfigurasi teknis tertentu yang diyakini sebagian pihak dapat memengaruhi performa motor-motor terdepan. Nama yang langsung menjadi pusat perhatian adalah Veda Ega Pratama. Pembalap muda asal Gunung Kidul itu datang ke Brno dengan reputasi yang terus menanjak setelah serangkaian performa impresif di beberapa seri sebelumnya. Namun justru karena performanya itulah, muncul berbagai spekulasi bahwa sejumlah pihak mulai merasa tidak nyaman dengan perkembangan yang terjadi. Dan disinilah cerita berubah menjadi jauh lebih besar daripada sekadar balapan biasa. Honda Racing Corporation dikabarkan tidak tinggal diam. Kehadiran sejumlah petinggi dari Jepang langsung memicu berbagai interpretasi. Banyak yang menilai langkah tersebut sebagai sinyal bahwa Honda melihat situasi ini sebagai persoalan yang sangat serius. Di mata sebagian pengamat, ini bukan lagi soal satu akhir pekan balapan, melainkan soal prinsip kompetisi dan masa depan proyek mereka. Atmosfer pedok yang biasanya penuh senyum dan basa-basi, tiba-tiba berubah menjadi dingin. Semua orang berbicara pelan, semua orang menunggu. Karena jika rumor tersebut benar, maka Brno bukan lagi sekadar arena perebutan poin. Brno telah berubah menjadi panggung pertarungan kepentingan, teknologi, dan harga diri. Dan yang membuat situasi semakin menarik, pusat dari seluruh badai itu adalah seorang pembalap muda Indonesia yang bahkan belum lama berada di level tertinggi kompetisi dunia. Tetapi tunggu dulu, karena apa yang terjadi setelahnya justru membuat ketegangan meningkat berkali-kali lipat. Di dunia balap modern, stopwatch memang penting, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada angka di layar waktu. Namanya adalah telemetri. Data inilah yang memberi gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik performa seorang pembalap. Dan menurut berbagai laporan yang beredar di lingkungan pedok, data latihan Veda di Brno menjadi bahan pembicaraan yang sangat serius. Yang membuat banyak pihak terkejut bukan hanya soal kecepatan satu lap. Banyak pembalap mampu mencatat satu lap cepat. Yang dianggap luar biasa adalah konsistensi. Dalam simulasi panjang yang dilakukan tim, catatan waktu Veda disebut berada dalam rentang yang sangat rapat dari putaran ke putaran. Dalam bahasa balap, hal itu berarti ritme, dan ritme seringkali lebih berbahaya dibandingkan kecepatan puncak. Karena ritme adalah senjata yang menentukan kemenangan pada hari Minggu. Ketika pembalap lain mulai kehilangan performa ban, ketika konsentrasi mulai menurun, ketika tekanan meningkat di lap-lap terakhir, pembalap dengan ritme terbaik biasanya tetap mampu mempertahankan kecepatan. Inilah yang kabarnya membuat banyak rival mulai memberikan perhatian khusus kepada motor nomor 9, terutama di sektor-sektor teknis yang membutuhkan kestabilan dan keberanian tinggi. Dari luar semuanya terlihat normal, tetapi di balik layar, diskusi mengenai performa Honda dan Veda semakin ramai. Sebagian pihak melihatnya sebagai hasil kerja keras, sebagian lain mempertanyakan mengapa peningkatan performanya begitu signifikan. Dan seperti yang sering terjadi dalam dunia olahraga profesional, ketika satu pihak tampil terlalu dominan, berbagai teori mulai bermunculan. Namun apapun spekulasinya, satu fakta tidak bisa dibantah, Veda tampil sangat kompetitif. Dan semakin banyak data yang muncul, semakin besar pula perhatian yang tertuju ke garasi Honda. Tapi ternyata perhatian itu bukan satu-satunya hal yang sedang berkembang di pedok Brno. Ketika sebuah usulan regulasi mendadak muncul di tengah pekan balapan, reaksi biasanya langsung terbagi menjadi dua kubu. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Dan itulah yang terjadi di Brno. Berbagai pembicaraan mulai berkembang mengenai kemungkinan perubahan teknis yang disebut-sebut dapat memengaruhi konfigurasi motor tertentu. Belum ada keputusan resmi pada saat itu, namun rumor tersebut sudah cukup untuk menciptakan kegelisahan di seluruh pedok. Yang menarik, sebagian pengamat melihat waktu kemunculan usulan tersebut sebagai sesuatu yang tidak biasa, karena kompetisi sudah berjalan dan mayoritas tim telah mengembangkan paket motor mereka berdasarkan aturan yang berlaku sejak awal musim. Itulah mengapa perdebatan langsung meluas ke berbagai aspek. Ada yang berbicara soal keselamatan, ada yang berbicara soal kesetaraan, ada pula yang berbicara mengenai konsistensi penerapan regulasi. Di tengah perdebatan tersebut, posisi Honda terlihat sangat tegas. Menurut sumber-sumber pedok, mereka ingin setiap keputusan dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas dan sesuai mekanisme yang berlaku. Sikap ini membuat suasana semakin panas, karena semakin banyak pihak yang terlibat, semakin banyak pula kepentingan yang bertabrakan. Media mulai mengangkat isu tersebut, penggemar mulai berdiskusi di media sosial, dan setiap jam yang berlalu membuat tekanan semakin besar. Yang awalnya hanya terdengar seperti rumor teknis, perlahan berubah menjadi topik utama menjelang balapan. Bahkan beberapa jurnalis veteran menyebut situasi ini sebagai salah satu atmosfer paling tegang yang pernah mereka lihat dalam kelas Moto3. Namun jika banyak orang mengira Honda akan memilih jalur diam dan menunggu perkembangan, mereka ternyata salah besar.
Ada kalanya sebuah perusahaan besar memilih berbicara melalui pernyataan resmi, tetapi ada kalanya mereka memilih berbicara melalui tindakan. Dan menurut berbagai laporan dari lingkungan pedok, inilah yang dilakukan Honda di Brno. Kehadiran sejumlah figur penting dari Jepang dipandang sebagai sinyal yang sangat kuat bahwa mereka tidak ingin membiarkan situasi berkembang tanpa respons. Bagi para pengamat lama MotoGP, langkah ini cukup menarik perhatian. Karena Honda dikenal sebagai organisasi yang biasanya sangat terstruktur dan berhati-hati dalam setiap pernyataan publik. Namun kali ini, mereka terlihat jauh lebih aktif. Berbagai pertemuan dilakukan, diskusi teknis berlangsung hampir tanpa henti. Dan setiap perkembangan baru langsung menjadi bahan pembicaraan di seluruh area pedok. Banyak yang menilai Honda sedang mengirim pesan yang jelas kepada semua pihak, bahwa mereka akan melindungi kepentingan tim dan pembalap mereka sesuai aturan yang berlaku. Pesan tersebut secara perlahan mulai mengubah arah diskusi. Fokus yang sebelumnya hanya tertuju pada isu teknis kini meluas menjadi pembahasan mengenai prinsip kompetisi. Apakah sebuah aturan boleh berubah mendadak? Apakah semua pihak telah diberi kesempatan yang sama? Dan bagaimana dampaknya terhadap jalannya kejuaraan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di sepanjang koridor pedok Brno. Sementara itu, di tengah seluruh badai tersebut, satu sosok justru terlihat sangat tenang. Sosok itu adalah Veda Ega Pratama. Dan ketenangannya ternyata menjadi cerita tersendiri yang membuat banyak orang semakin penasaran. Semakin besar tekanan di sekitar seorang pembalap, biasanya semakin mudah melihat tanda-tanda ketegangan. Tetapi, pemandangan yang terlihat di garasi Honda justru berbeda. Ketika para petinggi berdiskusi, ketika media terus mencari informasi terbaru, dan ketika rumor berkembang hampir setiap jam, Veda terlihat tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia mempelajari data, ia berdiskusi dengan kru, ia meninjau ulang sektor-sektor lintasan. Dan yang paling menarik, tidak ada perubahan besar dalam bahasa tubuhnya. Banyak pengamat menganggap hal tersebut sebagai salah satu kekuatan terbesar yang dimilikinya. Karena di level kompetisi tertinggi, kemampuan mengendalikan emosi seringkali sama pentingnya dengan kemampuan mengendalikan motor. Sementara berbagai spekulasi terus berputar di luar garasi, fokus Veda tetap berada di lintasan. Baginya, jawaban terbaik bukanlah pernyataan panjang di depan kamera. Jawaban terbaik adalah performa ketika lampu hijau menyala. Sikap inilah yang mulai menciptakan tekanan psikologis bagi sebagian rival. Karena semakin tenang seorang pembalap di tengah badai, semakin sulit membaca apa yang sebenarnya ada di dalam pikirannya. Dan ketika lawan tidak bisa membaca Anda, mereka mulai membuat asumsi sendiri. Disitulah ketidakpastian lahir. Disitulah tekanan mulai bekerja. Menjelang sesi berikutnya, suasana pedok semakin menegang. Karena semua orang tahu satu hal, cepat atau lambat, seluruh perdebatan ini akan berakhir di tempat yang sama, di atas aspal Brno. Dan ketika momen itu tiba, tidak akan ada ruang rapat, tidak akan ada rumor, dan tidak akan ada spekulasi. Yang tersisa hanyalah kecepatan murni. Tetapi justru pada titik itulah, babak yang lebih besar ternyata baru akan dimulai. Sementara kamera televisi terus menyorot aktivitas di pit lane dan para penggema sibuk menebak siapa yang akan menguasai akhir pekan di Brno, pertarungan sesungguhnya justru berlangsung jauh dari sorotan publik. Di dalam ruang rapat tertutup yang hanya dihadiri perwakilan tim, teknisi senior, dan pejabat kejuaraan, diskusi berkembang menjadi perdebatan yang semakin panas. Menurut berbagai laporan dari lingkungan pedok, salah satu argumen yang muncul berkaitan dengan aspek keselamatan dan keseimbangan kompetisi. Pihak yang mendukung usulan perubahan regulasi menilai bahwa perkembangan performa tertentu perlu ditinjau kembali demi menjaga kesetaraan. Namun, kubu yang menolak memiliki pandangan berbeda. Mereka berargumen bahwa seluruh motor telah melewati proses homologasi sesuai aturan yang berlaku sejak awal musim. Jika sebuah motor lolos inspeksi teknis dan memenuhi seluruh persyaratan resmi, maka mengubah parameter penting di tengah perjalanan kompetisi dianggap berpotensi menciptakan preseden yang berbahaya. Disinilah tensi mulai meningkat, karena perdebatan tidak lagi hanya membahas angka dan spesifikasi. Perdebatan berubah menjadi pertanyaan besar tentang filosofi olahraga itu sendiri. Apakah kesuksesan harus dibatasi ketika sebuah tim berhasil menemukan solusi yang lebih efektif? Ataukah keberhasilan tersebut justru harus dihargai sebagai bagian dari kompetisi? Semakin lama diskusi berlangsung, semakin jelas bahwa kedua kubu memiliki kepentingan yang sangat besar. Dan ketika kepentingan besar bertemu di satu ruangan yang sama, hasilnya hampir selalu berupa konflik. Namun di tengah ketegangan tersebut, satu hal mulai terlihat jelas. Honda tidak datang ke Brno hanya untuk mendengarkan. Mereka datang dengan persiapan yang sangat matang. Dan apa yang mereka tunjukkan berikutnya membuat banyak pihak mulai mengubah sikap mereka. Dalam era motorsport modern, data memiliki kekuatan yang hampir setara dengan performa di lintasan. Setiap putaran, setiap pengereman, setiap bukaan gas menghasilkan jutaan informasi yang dapat dianalisis secara mendalam. Dan menurut sumber-sumber paddock, inilah area yang menjadi salah satu kekuatan utama Honda sepanjang akhir pekan Brno. Ketika berbagai argumen mulai berkembang mengenai performa motor nomor 9, tim teknis Honda disebut menyiapkan presentasi yang sangat rinci untuk mendukung posisi mereka. Berbagai simulasi, pengukuran, dan hasil pengujian diperlihatkan untuk menunjukkan bahwa konfigurasi motor mereka tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku.
Bagi sebagian orang, presentasi teknis mungkin terdengar membosankan, tetapi bagi para pengambil keputusan di dunia balap, data adalah bahasa yang tidak bisa diabaikan. Grafik tidak memiliki emosi, angka tidak memiliki kepentingan politik, dan justru karena itulah, data seringkali menjadi senjata paling kuat dalam sebuah perdebatan. Semakin banyak informasi yang muncul, semakin sulit bagi pihak manapun untuk mempertahankan argumen yang tidak didukung bukti kuat. Situasi perlahan mulai berubah. Beberapa pihak yang sebelumnya sangat vokal mulai terdengar lebih berhati-hati. Nada pernyataan mereka menjadi lebih lunak. Bahkan sejumlah pengamat mulai melihat adanya pergeseran keseimbangan dalam diskusi yang berlangsung. Honda tidak menyerang dengan emosi, mereka menyerang dengan fakta. Dan dalam dunia teknologi tingkat tinggi seperti Moto3, pendekatan seperti itu seringkali jauh lebih efektif. Namun ketika banyak orang mengira ketegangan mulai mereda, justru muncul perkembangan lain yang membuat suasana kembali memanas. Semakin dekat jadwal balapan, semakin banyak pula spekulasi yang bermunculan di paddock Brno. Beberapa media mulai mengangkat laporan mengenai komunikasi intens antara sejumlah pihak yang memiliki kepentingan berbeda terhadap arah regulasi kejuaraan. Tentu saja tidak ada konfirmasi resmi mengenai berbagai rumor tersebut. Namun dalam dunia balap, rumor seringkali memiliki dampak yang hampir sama besar dengan fakta. Karena rumor memengaruhi persepsi, dan persepsi memengaruhi tekanan. Banyak penggemar mulai memperhatikan setiap pergerakan yang terjadi di pedok, setiap pertemuan mendadak, setiap ekspresi wajah, setiap pernyataan singkat di depan media. Semua dianalisis dan diperdebatkan secara luas. Situasi ini menciptakan atmosfer yang sangat tidak biasa. Brno yang seharusnya menjadi fokus pada persiapan balapan berubah menjadi pusat perhatian dunia motorsport. Di satu sisi, tim-tim rival tentu ingin mempertahankan peluang mereka dalam persaingan. Di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan bagaimana opini publik melihat seluruh situasi ini. Karena dalam era digital, keputusan yang tidak populer dapat menciptakan gelombang reaksi yang sangat besar. Dukungan terhadap VEDA mulai terlihat semakin kuat, terutama dari para penggemar di Asia. Media sosial dipenuhi diskusi, analisis, dan berbagai bentuk dukungan yang terus berkembang setiap jam. Tekanan publik pun perlahan menjadi faktor baru yang tidak bisa diabaikan. Kini pertarungan tidak lagi hanya berlangsung di ruang rapat atau di lintasan. Pertarungan juga terjadi di ruang digital yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Dan semakin besar perhatian publik, semakin berat pula beban yang harus ditanggung oleh semua pihak yang terlibat. Menjelang akhir hari, suasana pedok Brno mulai menunjukkan perubahan yang sangat menarik. Tim-tim yang sebelumnya terlihat tenang mulai mengadakan pertemuan tambahan. Beberapa kru bekerja hingga larut malam. Analisis data dilakukan berulang kali. Dan di balik semua aktivitas itu, muncul satu pertanyaan yang sama. Bagaimana cara menghentikan momentum yang sedang dibangun oleh VEDA dan Honda? Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, tetapi jawabannya ternyata sangat rumit. Karena setiap simulasi yang dilakukan menunjukkan hal yang sama. Kecepatan satu lap VEDA sangat kompetitif, ritme balapnya konsisten. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ia tampak semakin nyaman dengan karakter lintasan Brno. Ketika seorang pembalap memiliki kecepatan, kepercayaan diri, dan dukungan penuh dari timnya pada saat yang sama, kombinasi tersebut bisa menjadi sangat berbahaya bagi para rival. Itulah sebabnya, suasana mulai berubah menjadi lebih tegang. Beberapa tim mulai membahas strategi alternatif. Ada yang fokus pada start, ada yang fokus pada manajemen ban. Ada pula yang mencoba mencari celah di sektor-sektor tertentu lintasan. Tetapi semakin banyak strategi yang dibahas, semakin jelas bahwa tidak ada solusi mudah, karena masalah utama mereka bukanlah satu aspek spesifik. Masalah utama mereka adalah keseluruhan paket yang dimiliki Honda dan VEDA. Dari performa motor, persiapan teknis, hingga kondisi mental pembalap, semuanya terlihat berada pada level yang sangat tinggi. Dan ketika lawan mulai merasa tidak memiliki jawaban yang jelas, rasa khawatir perlahan berubah menjadi panikan. Ketika malam terakhir sebelum balapan akhirnya tiba, atmosfer di Brno terasa seperti ketenangan sebelum badai. Lampu-lampu pedok masih menyala terang, para mekanik masih bekerja, para insinyur masih menatap layar data. Tetapi di balik seluruh aktivitas tersebut, semua orang mengetahui satu hal yang sama. Tidak ada lagi ruang untuk spekulasi, tidak ada lagi ruang untuk teori. Hari penentuan sudah sangat dekat. Di garasi Honda, persiapan berlangsung dengan disiplin yang hampir tanpa celah. Setiap komponen diperiksa kembali, setiap parameter dikonfirmasi ulang. Tidak ada keputusan yang diambil secara terburu-buru. Semua dilakukan dengan metode yang sangat sistematis. Sementara itu, VEDA tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia mempelajari lintasan, berdiskusi dengan kru, lalu beristirahat tanpa menunjukkan tanda-tanda tekanan berlebihan. Pemandangan itu justru membuat banyak pengamat terkesan, karena semakin besar sorotan yang mengarah kepadanya, semakin tenang pula sikap yang ia tunjukkan. Dan dalam olahraga tingkat dunia, ketenangan seperti itu seringkali menjadi pertanda yang sangat berbahaya bagi lawan. Di luar garasi, para rival terus mempersiapkan strategi terakhir mereka. Mereka tahu bahwa balapan hari Minggu bisa menjadi salah satu momen paling penting musim ini. Bukan hanya karena poin kejuaraan yang diperebutkan, tetapi juga karena simbol yang melekat pada pertarungan ini. Ketika matahari terbit keesokan harinya, seluruh perdebatan akan berakhir di tempat yang paling adil dalam motorsport. Bukan di ruang rapat, bukan di media sosial,
bukan di balik dokumen dan pernyataan resmi, melainkan di atas aspal Brno ketika lampu merah padam dan semua pembalap melesat menuju tikungan pertama. Namun siapa sangka, drama terbesar ternyata masih menunggu untuk terjadi tepat beberapa jam sebelum sesi paling menentukan dimulai. Beberapa jam menjelang sesi yang sangat menentukan, suasana di area pedok kembali memanas oleh munculnya kabar baru yang membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Menurut informasi yang beredar di lingkungan tim, terdapat indikasi aktivitas digital yang dianggap tidak biasa di sekitar area teknis. Tidak ada tuduhan resmi yang diumumkan kepada publik, dan tidak ada pihak yang secara langsung ditunjuk sebagai pelaku. Namun kabar tersebut cukup untuk meningkatkan kewaspadaan di dalam garasi Honda. Dalam dunia balap modern, informasi adalah aset yang nilainya hampir setara dengan performa mesin. Data telemetri, pengaturan elektronik, strategi pemakaian ban, hingga karakter pengereman seorang pembalap dapat menjadi keuntungan besar apabila diketahui pihak lain. Itulah sebabnya, keamanan data menjadi salah satu prioritas utama setiap tim. Menurut sejumlah laporan pedok, tim teknis Honda segera melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sistem internal mereka untuk memastikan seluruh perangkat bekerja normal dan seluruh informasi penting tetap aman. Langkah tersebut memperlihatkan satu hal yang sangat jelas. Honda tidak ingin meninggalkan celah sekecil apapun. Mereka memahami bahwa ketika tekanan kompetisi mencapai titik tertinggi, setiap detail dapat menentukan hasil akhir. Menariknya, alih-alih membuat tim menjadi gugup, situasi ini justru terlihat memperkuat solidaritas internal mereka. Para mekanik bekerja lebih fokus, para insinyur terlihat semakin teliti, dan seluruh personel bergerak dengan koordinasi yang sangat rapi. Atmosfer yang terbentuk di dalam garasi menyerupai sebuah tim yang merasa sedang menghadapi tantangan bersama. Bagi banyak pengamat, momen seperti ini seringkali menjadi titik pembeda antara tim yang sekadar cepat dan tim yang benar-benar siap menjadi juara. Namun yang lebih menarik, perhatian publik perlahan mulai kembali ke satu pertanyaan utama. Setelah semua drama di luar lintasan, seperti apa jawaban Veda ketika akhirnya roda motor menyentuh aspal untuk sesi yang sesungguhnya? Ketika lampu hijau di ujung pit lane akhirnya menyala, seluruh fokus yang sebelumnya tersebar ke berbagai arah langsung mengerucut ke lintasan. Tidak ada lagi diskusi politik, tidak ada lagi rumor, tidak ada lagi perdebatan regulasi. Kini hanya ada stopwatch, tikungan, dan keberanian. Veda Ega Pratama keluar dari garasi dengan ketenangan yang sama seperti yang diperlihatkannya sepanjang akhir pekan. Tetapi begitu motor nomor 9 memasuki putaran cepat pertamanya, suasana pedok mulai berubah. Para pengamat yang memperhatikan layar waktu melihat sesuatu yang menarik. Di sektor pertama, kecepatannya sangat kompetitif. Di sektor kedua, ia tetap mempertahankan ritme yang kuat. Dan ketika catatan waktunya muncul secara penuh di layar monitor, sejumlah kepala langsung menoleh ke arah yang sama, garasi Honda. Putaran tersebut bukan hanya cepat, putaran itu mengirim pesan yang sangat jelas kepada seluruh rival. Bahwa setelah berhari-hari menjadi pusat perhatian, performa Veda tidak mengalami penurunan sedikit pun. Justru sebaliknya, ia terlihat semakin nyaman. Setiap pengereman tampak presisi, setiap perubahan arah terlihat halus, dan setiap sektor menunjukkan konsistensi yang membuat banyak tim mulai menghitung ulang peluang mereka. Komentator televisi dari berbagai negara mulai menyoroti performanya secara khusus. Nama Veda semakin sering disebut. Sementara itu di area pedok, suasana yang sebelumnya penuh spekulasi perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Karena ketika tekanan besar justru menghasilkan performa yang lebih kuat, itu biasanya menjadi tanda bahwa seorang pembalap sedang berada dalam kondisi mental terbaiknya. Dan bagi para rival, itulah kabar yang paling tidak ingin mereka dengar. Ketika malam terakhir menjelang hari balapan tiba, suasana di Brno terasa berbeda dibandingkan saat akhir pekan dimulai. Banyak hal telah terjadi, banyak perdebatan telah muncul, banyak spekulasi telah beredar. Namun pada akhirnya, semua jalan membawa kembali ke tempat yang sama, lintasan. Disitulah motorsport selalu menemukan bentuknya yang paling murni, bukan melalui rumor, bukan melalui opini, melainkan melalui keberanian untuk membuka gas lebih awal, mengerem lebih lambat, dan mengambil resiko lebih besar daripada siapapun. Di tengah seluruh cerita itu, nama Veda Ega Pratama berdiri sebagai pusat perhatian, bukan hanya karena kecepatannya, tetapi karena cara ia menghadapi tekanan. Banyak pembalap cepat pernah muncul di dunia balap, namun tidak semua mampu tetap tenang ketika sorotan datang dari segala arah. Itulah yang membuat akhir pekan ini terasa berbeda. Apapun hasil yang akan terjadi pada hari balapan, satu hal sudah sangat jelas, Veda telah membuktikan bahwa dirinya layak berada di panggung ini. Ia telah menunjukkan bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi. Dan yang lebih penting, ia telah menunjukkan bahwa fokus dan ketenangan bisa menjadi senjata yang sama kuatnya dengan kecepatan. Kini seluruh perhatian tertuju pada lampu start yang akan segera menyala. Tribun sudah penuh, kamera sudah siap, jutaan pasang mata dari berbagai negara menunggu momen pertama ketika motor-motor Moto3 melesat menuju tikungan pembuka Brno. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah akhir pekan penuh drama ini akan berakhir dengan kemenangan yang bersejarah? Ataukah masih ada kejutan lain yang menunggu di tikungan berikutnya? Yang pasti, apapun yang terjadi, Brno telah memberikan satu pelajaran penting bagi dunia balap. Pada akhirnya, semua perdebatan akan berakhir.
semua rumor akan menghilang, tetapi performa di lintasan akan selalu menjadi penentu terakhir. Dan sekarang saatnya dunia melihat bagaimana babak berikutnya ditulis oleh kecepatan, keberanian, dan mimpi besar seorang pembalap muda dari Indonesia.